warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofir Nizam Tigusan. Perkenalkan, nama saya Hilmi Zad Muhtadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakif Eka Farisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Higins Alhaq. Perkenalkan, nama saya Dewi Natania. Perkenalkan, nama saya Chelsea Permata Kamal, kelas 12 MIPA 4 dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai profil salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada atau yang sering kita sebut UGM. Nah, UGM ini berlokasi di Bulak Sumur, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. UGM ini memiliki 18 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Ilmu Budaya dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Filsafat, Fakultas Farmasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Biologi, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Geografi, Fakultas Kehutanan, dan yang terakhir, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Lalu, untuk masuk ke UGM ini ada 4 jalur. Yang pertama jalur SNPP, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Yang kedua jalur SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Yang ketiga, Seleksi Mandiri Jalur Prestasi. Dan yang terakhir, Seleksi Mandiri Computer Based Test atau CBT. Nah, yang terakhir, ada beberapa fakta unik dari Universitas Gadjah Mada. Yang pertama, yaitu universitas pertama yang didirikan di Indonesia pasca merdeka. Yang kedua, universitas ini pernah berada di dalam Keraton Yogyakarta. Yang ketiga, merupakan gabungan dari beberapa perguruan tinggi. Yang keempat, sudah mengabdi kepada masyarakat sejak dulu. Nah, yang kelima, memiliki 5 rumusan jati diri, yaitu Universitas Nasional, Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, dan Universitas Pusat Kebudayaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau yang biasa kita sebut dengan STAN. Untuk STAN sendiri sekarang namanya sudah berganti menjadi PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negara dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ada program pendidikan dari diploma 1 atau D1, D3 sampai D4 yang setara dengan S1, dan juga sekarang sudah bisa melanjutkan program ke S2 dan juga S3 terapan. Untuk program studi yang ada di PKN STAN, itu yang pertama untuk D1 itu ada program studi pajak dan ada program studi kebendaraan negara dan juga program studi cukai, biaya cukai, dan untuk yang D3 itu ada program studi akuntansi, studi penilaian, pajak bumi dan bangunan, lalu ada kebendaraan negara, manajemen aset, dan juga ada cukai yang D3. Lalu selanjutnya yang D4 atau yang setara dengan S1 itu hanya ada program studi akuntansi. Dan juga di sini tersedia program studi non reguler di mana ada program studi D3 pajak yang menggunakan kurikulum khusus, dan juga ada D3 akuntansi yang juga menggunakan kurikulum khusus, dan juga program studi D4 akuntansi yaitu itu tugas belajar. Nah, lalu kalau misalkan untuk jenjang waktunya masing-masing, untuk D1 sendiri itu kalian menjalankan kuliahnya selama 1 tahun atau 2 semester, dan SKS yang harus dicapai itu sekitar 32 SKS. Lalu kalau misalkan D3 kalian menjalankan kuliah selama 3 tahun atau 6 semester, dan SKS yang harus diselesaikan itu ada 112 SKS. Lalu selanjutnya diploma 4 itu harus menyelesaikan 144 SKS dan menjalankan masa kuliah selama sekitar 4 tahun. Untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang D4 ini kalian bisa langsung melanjutkan pendidikan ke S2 karena D4 ini balik lagi itu setara dengan S1. Lalu untuk S2 itu adalah jenjang pendidikan lanjutan dari S1. Jadi jenjang S2 itu dapat ditempuh dalam kurun waktu 1,5 sampai 2 tahun. Dan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar S2 ini harus membuat tesis. Jadi nanti gelar yang akan kamu dapatkan itu adalah magister. Lalu strata 3 atau S3 itu jenjang pendidikan yang paling tinggi di perguruan tinggi yang sekarang sudah tersedia di STAN. Dan sebelum melanjutkan S3 itu kalian harus mendapatkan gelar magister atau S2 dulu. Nah, biasanya jenjang S3 itu dapat ditempuh dalam kurun dari
dari 3,5 sampai 7 tahun. Syarat kelulusannya itu kalian harus merancang disertasi dan gelar yang kalian akan dapatkan itu adalah doktoral. Di sini saya akan menjelaskan profil dari Politeknik Manufaktur Bandung atau yang bisa disingkat sebagai Polman Bandung. Untuk lokasi Polman Bandung sendiri ada di Jalan Kanayakan nomor 21, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk fakta uniknya dari Polman Bandung adalah Polman Bandung merupakan politeknik pertama yang ada di Indonesia. Awalnya Polman Bandung merupakan bagian dari ITB yang dahulu bernama Politeknik Mekanik Swiss atau disingkat sebagai PMS ITB. Tetapi pada tahun 1998 PMS ITB lepas pembinaan dari ITB dan berubah namanya menjadi Politeknik Manufaktur Bandung. Nah, untuk jurusan dari Polman Bandung ini ada 4. Yang pertama adalah teknik manufaktur, yang kedua adalah teknik perancangan manufaktur, yang ketiga adalah teknik pengecoran logam, dan yang keempat yang terakhir adalah teknik otomasi manufaktur dan mekatronika. Untuk jalur masuknya sendiri ada 3 jalur, yaitu yang pertama adalah seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Yang kedua adalah seleksi nasional berbasis tes atau SNBT. Dan yang terakhir yang ketiga adalah jalur mandiri. Selanjutnya ada Poltekim. Poltekim adalah singkatan dari Politeknik Imigrasi. Poltekim adalah pendidikan kelulusan yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Poltekim berlokasi di Jalan Raya Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Jurusan-jurusan yang ada di Poltekim yaitu Administrasi Keimigrasian, Hukum Keimigrasian, Manajemen Teknologi Keimigrasian, dan Keimigrasian. Lalu para taruna-taruni lulusan Poltekim akan menjadi PNS di bidang keimigrasian. Nah, selanjutnya adalah Universitas Indonesia. Universitas Indonesia merupakan salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia. Universitas Indonesia ini menduduki peringkat pertama sebagai perguruan tinggi negeri. Nah, Univ ini terletak di perbatasan antara Kota Madia, Jakarta Selatan dengan Kota Depok. Maka dari itu, Universitas Indonesia ini masih tergolong ke dalam Jawa Barat atau bisa juga tergolong dalam Jakarta. Nah, untuk fakultas-fakultas yang ada di Universitas Indonesia ini ada 14. Yang pertama Fakultas Ilmu Komputer, kedua Fakultas Psikologi, yang ketiga Fakultas Kesehatan Masyarakat, yang keempat Fakultas Ekonomi Bisnis, yang kelima Ilmu Administrasi, yang keenam Fakultas Kedokteran Gigi, yang ketujuh Fakultas Kedokteran Umum, yang kedelapan adalah Fakultas Farmasi, yang kesembilan adalah Fakultas Hukum, yang ke-10 ada Fakultas Teknik, yang ke-11 adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang ke-12 adalah Fakultas Pendidikan Vokasi, yang ke-13 adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan yang terakhir adalah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Nah, Universitas Indonesia atau UI juga masih menjadi universitas terbaik yang ada di Indonesia menurut beberapa lembaga seperti di Kemendikbud, Webometrics, dan bahkan menurut QS World University Ranking tahun 2023, Universitas Indonesia menempati urutan ke-237 dunia, di mana itu menjadikan Universitas Indonesia menjadi urutan yang terbaik di antara universitas yang ada di Indonesia. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.